Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Full Draw Manga Record of Ragnarok chapter ke-98, di mana di sini kita akan dijelaskan plot-plot yang mana rencana Odin untuk membangkitkan dewa-dewa primordial. Selain itu juga kita akan memperlihatkan yaitu awal dari perkenalan petarung ronde ke-11 antara si Moaiha versus Dewa Loki. Jadi akan seperti apakah Full Draw Manga Record of Ragnarok chapter ke-98 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan yaitu penjelasan dari dewa tanpa nama yang menjadi dewa Odin pada saat ini. Dia pun memasuki sebuah ruangan dan bahkan di sini dijelaskan dewa tanpa nama dengan membangkitkan kekuatan dan kebijaksanaannya serta diberikan kekuatan ilahi oleh dewa pencipta yaitu Odin Primordial. Dia menjadi dewa tertinggi Odin yang kita kenal sampai sekarang ini. Kemudian di sini dewa Odin sambil melihat ke jendela, dia pun mengatakan, masih ada dua lagi, dua kemenangan dan lalu 4 pilar dewa primordial yang asli akan bangkit kembali. Lalu keinginanku yang sudah lama terpendam akan menjadi kenyataan. Yang mana kita bisa melihat bahwa dewa Odin di sini telah mendapatkan 4 senjata suci milik keempat dewa primordial, yaitu di sana sudah ada pedang, kemudian ada gelang, lalu helm milik Satan dan juga kalung milik Ymir. Setelah itu kita pun kembali lagi ke penjelasan Siegfried dan juga Nostradamus kepada Gear. Gear bertanya, dewa tertinggi saat ini Odin awalnya hanya dewa biasa tanpa nama. Apa dia menerima nama dan kekuatannya dari 4 dewa pilar primordial asli Odin, sang dewa pencipta? Kemudian di situ Nostradamus menjelaskan, mengejutkan sekali bukan? Tapi ini masih bukan inti dari permasalahannya. Masih ada lagi. Dewa tertinggi Odin telah memiliki 4 harta malapetaka yang menghancurkan segel pada 4 dewa pilar primordial, yaitu pedang Gram milik dewa tertinggi Odin, gelang alkemis Draupnir milik Chaos, kalung Besingamen milik Ymir, helm Aegir milik Satan. Semua 4 harta malapetaka itu ada padanya semua. Ketika mendengar hal tersebut, Gear sempat terkaget dan mengatakan, tunggu, itu kan? Jangan-jangan dia sudah... Apa ini artinya Dewa Odin telah membangkitkan kembali 4 dewa primordial yang asli? Nostradamus menjawab, kau juga berpikir begitu kan? Tenang saja. Lalu Nostradamus menjelaskan, tapi tidak semudah itu Perguso. Aku juga mempelajarinya dengan mempelajari tradisi lisan kuno dan juga buku-buku terlarang. Tapi segel Gleipnir itu terlalu kuat. Kekuatan dari 4 dewa pilar primordial saja tidak akan bisa mengalahkannya. Dan sepertinya dia masih memerlukan 2 hal lagi untuk melepas segel itu. Gear pun bertanya, 2 pengorbanan lagi? Apa itu? Nostradamus menjelaskan, benar. Yang pertama adalah air kehidupan dan yang kedua adalah original pestle. Kemudian di sini Gear bertanya-tanya, air dan pestle, apa ada hal khusus dari keduanya? Nostradamus pun menjelaskan, air kehidupan adalah energi kehidupan dari umat manusia. Setelah mendengar itu, Gear langsung berkata, itu artinya kehidupan umat manusia itu sendiri ya kan? Kurasa begitu, dan itu bukan hanya 1 atau 2 kehidupan manusia loh. Dalam buku terlarang ini ada penggalan puisi seperti ini. Saat dunia Midgard dihancurkan, air mancur, Urd akan dipenuhi dengan air kehidupan. Gemuruh dari pohon yang drasil dan semuanya akan dimulai dari awal lagi. Mendengar hal tersebut, Gear mengatakan, Midgard, itu artinya bumi ya kan? Itu maksudnya dunia manusia kan? Dengan kata lain, ya, dunia manusia akan musnah dan mata air Urd akan terisi dengan mengalirnya air kehidupan. Menurutmu apa artinya itu? Gear pun di sini mulai sadar dan mengatakan, jangan-jangan. Lalu di sini Nostradamus menjelaskan, benar, yang dia butuhkan sekarang adalah kehidupan dari umat manusia di bumi, dengan kata lain, energi kehidupan dari seluruh umat manusia. Wah, ternyata Dewa Odin sengaja ingin membasmi manusia demi mencapai hal tersebut, yaitu air sumber kehidupan dari Urd. Kemudian setelah Gear sadar, dia berkata, energi kehidupan seluruh umat manusia.
Itu kan, apa itu artinya seluruh umat manusia yang akan dikorbankan? Kemudian di sini Nostradamus menjelaskan, ya sepertinya Odin Kun merencanakan menggunakan keputusan dewa kelangsungan hidup manusia untuk tujuan itu. Itu artinya, atas kehendak para dewa, akhir dari umat manusia sudah ada di depan mata. Odin Kun sangat marah sekarang loh, bukan karena memberontak pada dewa atau karena provokasi. Kemudian karena ada yang menghalangi dirinya untuk mendapatkan air kehidupan. Setelah mendengar hal tersebut, Nostradamus mengatakan, "Yah, tepat sekali." Dan orang tersebut adalah Brunhild. Kemudian di sini, Geir pun bertanya, "Apa kakakku sudah tahu tentang hal ini?" Siegfried menjelaskan, "Itu sudah pasti." Kemudian Geir bertanya lagi, "Kalau begitu, apa itu original pestle?" Nostradamus menjelaskan, "Secara harfiah itu seperti sebuah wadah, kekuatan ilahi dari 4 dewa pilar primordial asli yang terkandung dalam 4 harta malapetaka. Air kehidupan adalah energi kehidupan dari seluruh umat manusia. Nah, original pestle adalah seseorang yang mampu menampung keduanya, dewa yang mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan segel Gleipnir. Itulah yang disebut dengan original pestle." Geir pun di sini berkata, "Oh, siapa yang akan berubah menjadi monster balon seperti itu? Apa itu Tuan Odin itu sendiri?" Kemudian Nostradamus menjawab, "Bukan kok. 4 dewa pilar primordial telah menanamkan kekuatan ilahi mereka sendiri ke dalam masing-masing pada 4 harta malapetaka, yaitu surga, kehampaan, kegelapan, hingga dunia. Surga pada pedang Gram, dunia pada kalung Bersinggamen, kehampaan pada gelang alkemis Draupnir, dan kegelapan pada helm Aegir. Bagi kita, umat manusia itu seperti golongan darah. Ada 4 golongan darah pada manusia, ada A, B, O, dan AB. Tapi untuk dewa, pada dasarnya mereka punya golongan darah sebanyak jumlah dewa itu sendiri. Bukanlah hal yang normal bagi dewa untuk menyamai keilahian dewa lainnya. Lebih jauh lagi, tidak mungkin mereka bisa menandingi keilahian 4 dewa pilar primordial yang asli. Itu adalah sebuah keajaiban bahwa Odin Kun cocok dengan surga. Kemudian dari situ, Geir pun setelah dijelaskan mengatakan, lalu bagaimana dengan original pestle bagi keempat dewa pilar primordial itu?" Kemudian di sini, Nostradamus menjelaskan, "Jadi, untuk menjadi original pestle, orang itu harus cocok dengan keempat jenis harta malapetaka itu. Tapi aku tidak bisa menemukan dewa seperti itu dimanapun." Tapi di sini Odin Kun tidak pernah menyerah karena dia terobsesi dengan waktu yang sangat-sangat lama. Dengan menggunakan posisi dan kekuatannya, dia terus mencari dan hasilnya adalah akhirnya dia berhasil menemukannya. Dan pada saat itu ketika di sini Brunhild mengenalkan pahlawan Siegfried kepada dewa Odin. Kemudian dari situ Geir pun langsung terkaget. Nostradamus menjelaskan, dan agar tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya, demigod itu berakhir di penjara di Tartarus sebagai dewa pendosa. Jangan-jangan, itu tidak mungkin." Kemudian Siegfried menjawab, "Benar, aku adalah the original pestle." Mendengar hal tersebut, Geir langsung terkaget. Lalu di sini Siegfried menjelaskan, "Jika para dewa memenangkan pertarungan terakhir antara dewa versus umat manusia akan binasa. Air kehidupan akan memenuhi air mancur Urd, dan aku akan berubah menjadi monster balon yang menampung semuanya. Dan sepertinya dia akan segera menghancurkan segel 4 dewa pilar primordial." Kemudian dari situ Nostradamus pun mengatakan, bagi Odin Kun, Siegfried adalah hal yang paling penting. Dia seperti barang langka yang dirahasiakan. Barang? Itu sebabnya aku ditunjuk sebagai dokter yang selalu merawatnya. Kalau Tuan Sig digunakan sebagai pembuka segel dari 4 dewa pilar primordial, apa yang akan terjadi? Kemudian Nostradamus menjelaskan, tentu saja kematian Siegfried adalah harga yang akan memenuhi perannya sebagai original pestle. 4 dewa pilar primordial akan dibangkitkan dan pembantaian dewa akan dimulai sekali lagi. Lalu akhir dunia ini akan segera datang. Mendengar hal tersebut, nampak Geir yang bersikeras dan tersadar akan peran dari kakaknya yaitu Brunhild. Dia mengatakan, begitu ya, jadi begitu rupanya. Akhirnya aku bisa mengerti semua ini. Saat itu kakak Hild selalu mempertaruhkan segalanya
Kakak orang terakhir yang mengusulkan pertarungan antara dewa dan manusia di depan semua dewa. Kakak tidak peduli apa yang dipikirkan oleh orang lain, tidak peduli cara apa yang digunakan, kakak hanya memikirkan cara untuk menang. Umat manusia, para dewa yang ada di surga, lalu kekasih tercintanya Tuan Siegfried. Kakak demi menyelamatkan semua orang yang ada di dunia ini, kakak harus menimpa dan harus membebani diri kakak sendiri, sungguh kasihan. Kemudian di sini, setelah mendengar hal tersebut, Siegfried pun mengatakan, apa dia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadamu, Geir? Kemudian Geir menjawab, iya, jadi aku tidak tahu kalau kakak punya perasaan seperti itu. Selama ini dia harus menanggung semuanya sendirian, tapi masih ada sesuatu yang tidak aku pahami. Kalau begitu, penting kenapa kalian yang membawaku ke Tartarus dan bukannya Kak Hild saja. Kemudian dari situ Geir pun bertanya lagi, kenapa kalian menceritakan hal sepenting ini padaku, yang mana aku ini masih murid magang? Kemudian dari situ, untuk sejenak semua orang terdiam, tapi di sini Siegfried langsung menjelaskan, karena Geir, kau adalah bagian terakhir yang paling penting, yang nampaknya untuk chapter selanjutnya setelah pertarungan antara Loki dan juga Simohaiha atau ronde ke-11, kita akan dijelaskan peran Geir yang sesungguhnya untuk Siegfried. Setelah itu kita diperlihatkan Taman Valhalla. Nampaknya Brunhild sedang menunggu seseorang. Dan kemudian tidak lama setelah itu, orang itu datang dan dia adalah Tuan Loki. Loki mengatakan, ada apa? Memanggilku, tidak biasanya kau seperti itu. Kau ingin bertemu denganku sendirian, dengan orang sepertiku. Tunggu sebentar. Benar juga, jangan-jangan kau ingin bicara denganku tentang yang waktu itu ya. Akhirnya kau telah berubah pikiran ya. Aku sungguh senang. Aku tahu, aku mengerti kau maksudmu. Sebelum kau mengatakannya padaku, aku bisa langsung mengerti apa maksudmu, ucap Loki. Namun di sini nampaknya Loki kegeeran akan kedatangan Brunhild. Kemudian di sini Brunhild menarik baju Loki dan menjelaskan, Tuan Loki. Brunhild pun langsung berlutut dan mengatakan, aku mohon padamu, untuk pertarungan berikutnya, maukah Tuan Loki yang maju di ronde berikutnya? Mendengar hal tersebut, nampak wajah kecewa dari Loki. Dan bahkan di sini Loki sakit hati mendengar hal tersebut. Dia pun mengatakan, begitu ya, kau benar-benar sangat ingin menyelamatkan Siegfried ya? Kemudian Brunhild menjawab, aku benar-benar harus memenangkan pertarungan berikutnya. Loki pun langsung mengatakan lagi sambil berkaca-kaca, kau benar-benar ingin membunuhku, bukan? Kemudian Brunhild menjawab, untuk ronde ke-11 ini, aku telah memilih petarung yang bisa mengalahkan Tuan Loki. Silahkan saja Tuan Loki. Kemudian di sini Loki pun mengatakan, silahkan saja. Silahkan saja kau seperti ini. Tapi, kukatakan sekali lagi padamu, aku tidak akan menyerah. Kemudian Brunhild menjawab, tentu saja. Kemudian Loki sambil pergi mengatakan, aku mengerti. Kalau itu yang kau inginkan, aku akan maju ke arena berikutnya. Setelah itu, Brunhild pun mendongak. Namun di sini, Loki sambil mengeluarkan bunga mawarnya, dia mengatakan, bercanda, sebenarnya sudah diputuskan sejak awal kalau akulah yang akan menjadi peserta berikutnya. Dengan kata lain, kau tak perlu mengemis kepadaku dengan ekspresi serius seperti itu di wajahmu. Good job, kerja kerasmu jadi sia-sia saja. Karena itu, jangan membungkukkan kepalamu kepadaku, Tuan Loki. Namun di sini Brunhild mengetahui apa maksud dari Tuan Loki. Dan lalu Tuan Loki pun mengatakan, sampai jumpa lagi, itu saja dariku. Tuan Loki, terima kasih banyak. Setelah itu kita pun diperlihatkan ruangan Loki, di mana di sini Loki langsung tiduran di lantai dan bahkan tertawa terbahak-bahak akibat telah diputuskan bahwa Brunhild memohon kepadanya untuk turun di ronde berikutnya dan membuat dia terbunuh. Kemudian di sini Loki tertawa dan mengatakan, begitu ya, sudah kuduga, itu memang benar, begitu ya. Bahkan kalau itu artinya membunuhku, apa kau sedang mencoba menyeret pamanku yang menakutkan itu keluar, hah? Brunhild, akan kubunuh kau, Brunhild. Setelah Loki di sini merasa sakit hati dan bahkan seluruh ruangannya hancur karena sakit hatinya,
Nampaknya Loki memutuskan untuk turun di ronde berikutnya. Setelah itu kita diperlihatkan VVIP, ruang tunggu para dewa. Di sini nampak terlihat Anubis yang senang sekali karena ronde berikutnya bahwa dia yang akan turun. Di sini dia mengatakan, ini dia, giliranku telah tiba. Berikutnya adalah aku. Hahaha. Berikutnya adalah aku. Yata. Nek, aku bukan. Namun tiba-tiba saja Ares mengatakan, ada apa Anubis? Kenapa kau terlihat senang sekali? Kemudian Hermes menjelaskan, sebenarnya saat ini adalah giliran. Lalu Zeus mengatakan, sepertinya dia memasuki kompetisi tanpa izin ya. Lalu nampak wajah kecewa dari Anubis karena gilirannya diserobot lagi oleh dewa yang lain, yaitu Dewa Loki yang telah memutuskan untuk bertarung di ronde ke-11 tanpa izin terlebih dahulu kepada konferensi, yaitu terutama kepada Dewa Odin. Dan nampak sekali Anubis yang akan tantrum setelah ini. Lalu dia mengatakan, apa yang terjadi? Masa aku disalib lagi? Setelah itu, kita pun diperlihatkan ruangan tunggu Brunhild, di mana di sini Brunhild akan menyiapkan seseorang untuk melawan Dewa Loki. Di sini Brunhild mengatakan, Tuan Loki, kumohon maafkan aku untuk menyelamatkan Siegfried dan untuk menyelamatkan umat manusia. Di surga ini, dewa paling licik di antara semua dewa adalah Tuan Loki, dan manusia yang bisa mengalahkannya adalah mungkin satu-satunya orang dalam sejarah manusia. Saat dia masih hidup menjadi manusia, dia dijuluki sebagai The White Death, dan hanya dialah yang bisa mengalahkan Loki. Setelah itu kita diperlihatkan di sebuah hutan di Valhalla. Di sana ada salah satu Valkyrie yang nampaknya sedang berjalan ke hutan seperti mencari sesuatu. Dia adalah Valkyrie ke-12, Razgris. Dia pun mengatakan, ku dengar dia ada di sekitar sini ya, tapi aku tidak bisa menemukannya sama sekali. Kemudian tiba-tiba saja Razgris langsung membuat meja piknik dan bahkan mengeluarkan beberapa makanan sambil menunggu seseorang tersebut datang. Dia pun mengatakan, aku agak lelah sekarang, jadi aku akan beristirahat terlebih dahulu. Setelah mencari-cari dan beristirahat, nampak Razgris di sini dikelilingi oleh hewan-hewan seperti layaknya Snow White. Kemudian tiba-tiba saja dari belakang Razgris ada seekor anjing yang datang dan bahkan seseorang yang misterius. Dia mengatakan, apa kau yang telah memanggilku? Kemudian di sini Razgris mengatakan, wah, aku bahkan tidak menyadari. Tidak ada tanda-tanda kehadiran sama sekali. Aku, Valkyrie yang tidak layak ini, Razgris yang akan menemani perjalananmu. Kemudian seseorang tersebut langsung memberi hormat kembali kepada Razgris. Lalu dia mengatakan, ayo kita taklukkan untuk membela tanah air kita. Dan dia adalah sniper terhebat dalam sejarah umat manusia akhirnya melangkah ke arena. Dia adalah Simo Haiha, The White Death, yang akan mewakili umat manusia untuk pertarungan ronde 11 melawan Dewa Loki. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Full Draw Manga Record of Ragnarok chapter ke-98. Jadi gimana menurut minasan terkait kisah kali ini? Apakah makin seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!